Oke, selamat malam teman-teman. Bagaimana kabarnya? Tentu sangat luar biasa kan? Oke, baik. Pada malam ini kita akan ngopi bareng dengan seorang sosok yang luar biasa, eh, seorang penulis buku, seorang storyteller, kemudian dia juga seorang trainer, dan yang lebih membanggakan sekali beliau adalah seorang pensiunan guru, karena profesi saya juga profesi saya juga guru, jadi saya sangat bangga sekali dengan sosok yang satu ini. Beliau adalah Pak Danang Priyadi, dan Pak Danang ini juga diberi gelar The King of Active Selling. Nah, kira-kira kenapa ya beliau diberi gelar The King of Active Selling? Nah, nanti kita akan kupas dengan Pak Danang. Oke, sepertinya Pak Danang juga sudah hadir, sudah bergabung. Oke, kita sambungkan dulu. Oke, bentar. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya seputar penjualan, dunia penjualan, oke, kita akan belajar banyak inspirasi dari Pak Danang, sosok yang luar biasa. Kalau saya panggilnya guru ya guru ya, karena saya seorang guru dan Bapak adalah seorang pensiunan guru yang luar biasa. Saya pengen berguru sama Pak Danang. Oke. Karena biasa di luar, jadi luar biasa. Karena biasa di luar, cari pengalaman ya. Iya, iya. Oke, Pak Danang. Terima kasih. Ya, merasa terhormat saya diundang oleh Ibu yang luar biasa ini. Wah, saya Pak yang merasa terhormat. Halo. Belum apa-apa. Terdengar jelas Pak suara saya Pak. Oh jelas. Hanya sedikit terpotong-potong kan nggak apa-apa. Itu oke. Oke Pak. Oke. Saya yang merasa berterima kasih sekali Pak, karena saya baru lama kenal Bapak dan kenal pun dari grup yang begitu positif gitu. Yaitu udah yang dimentori oleh Pak Tommy Wong gitu. Dan di sana saya kenal dengan Bapak. Kita belum pernah bertemu muka ya Pak ya. Cuma saya melihat biografi Bapak, pengalaman Bapak, dan rekomendasi dari teman-teman. Waduh, saya bangga sekali Pak, karena saya seorang guru juga pengen seperti Bapak gitu. Oke Pak, biar ini mungkin teman-teman pada penasaran itu, kenapa Bapak bisa dikasih gelar The King of Active Selling gitu? Ini ceritanya gini, saya waktu ke Lampung itu ngajarin jualan. Ada seorang supervisor namanya Feby. Kalau jualan itu pakai rumus 4F. Ada di buku saya itu ya. Pakai rumus 4F. Like friend, family, fanatic, follower. Jadi kalau jualan jangan hanya pada yang kamu temuin. Dia kan punya teman, punya keluarga, punya saudara. Ini yang sering dilupakan orang. Padahal sesederhana itu jualan. Begitu dia ada seorang bapak, dia tawarin, ibunya ditawarin, anaknya tawarin, sekali jualan dapat 1.891.100 perak. Padahal targetnya sehari 1,5 juta. Ini hanya dalam setengah jam udah mencapai. Langsung dia lari teriak pada saya, Mr. Danang, you are the king of active selling. Karena yang kamu ajarin itu benar, gitu saya praktekkan, gitu loh. Dan bukan itu aja, karena dia tahu saya bisa ngajarin dongeng, dia belajar dongeng. Saya bilang, kamu tahu nggak kalau kamu jual buku dongeng, kamu kumpulin struknya, nanti kamu akan dapat 5% atau berapa dari yang atas 10% yang kamu jual itu. Setengah tahun kemudian pada waktu dia di Jakarta, saya kan di Jakarta, di kantor pusat. Dia nyari saya sambil bawa keripik pisang ya, kalau dari Lampung ya. Keripik pisang rasa coklat, ya. Keripiknya manis, yang antar manis. Wah, double manis pokoknya. Nah, terus dia bilang, Pak Danang, terima kasih ilmunya dongeng. Saya akan mengambil insentifnya 15 juta. Pastinya nggak pernah pikir jualan-jualan doang. Nggak ada invest baliknya. Nah, ilmu saya yang sederhana-sederhana ini, kalau mau mempraktekkan, yang penting action ya, praktek ya. Karena action speaks louder than words. Ilmu boleh tak bergabreng, buku saya 3 ini dibaca boleh, ya ada 3 ini. Tapi kalau nggak dipraktekkan, no. Itu sama saya alami. Saya waktu belajar renang, saya diketawain istri saya, ponakan saya, adik-adik saya, teman-teman saya. Terlalu banyak teori baca buku. Kejadiannya apa? Lucu. Ada anak-anak kecil di kolam renang anak-anak. Saya di situ.
Ayo Om, nyebur aja Om. Saya ngikutin anak. Saya bisa karena anak-anak itu tahu nggak? Jadi saya ini juga belajar dari yang kecil-kecil. Waktu saya naik di Dufan, naik kora-kora, pada waktu masuk ke Dufan, begitu teriak-teriak, so tahu gue, wah orang seru, naik gue. Terus ya udah, karena gue takut, naik paling belakang. Ternyata di belakang itu neraka, tahu nggak? Oh, saya baru mulai gitu udah langsung stop, saya bilang gitu kan. Yang muter apa kora-koranya bilang, nanti stopnya di Surabaya, mampus ya, mati saya bilang. Tahu nggak Mbak? Ternyata yang sebelah saya itu anak kecil. Dia bilang apa? Om, lihat ke atas, teriak. Nah ternyata betul, aku lihat ke atas sama teriak. Oh! Nah, anyway, when a man stop learning, he stop growing. Kalau orang itu berhenti belajar, nah berhenti tumbuh berkembang. Nah ini terima kasih ini, banyak teman-teman saling belajar lah. Saya belajar dari anak-anak kecil. Nah itu luar biasa. Nah, sekarang ini jadi kelihatan keponakan saya yang ada di sini. Ya cucu saya yang umur 3 tahun. Coba, dalam buku bahagia kayak gini. Yang namanya anak kecil itu nggak ada alasan bahagia. Bahagia senang-senang aja, main apa senang aja. Terus dia itu yang nggak pakai alasan, lalu dia itu ya sudah kalau berantem habis itu main lagi. Coba kalau orang tua berantem, anaknya udah kumpul lagi, orang tuanya masih berantem, gimana sih? Kita harus belajar sama anak kecil juga gitu. Betul. Jadi iya. Anak kecil itu bisa menjadi guru kita. Iya, belajar ke siapa saja ya Pak ya. Yes, maka belajarlah ke negeri cinta, belajarlah sampai ke ujung langit gitu. Oke. Terus begini Pak, kan Bapak guru, tertarik dengan menjual produk ini sejak kapan Pak? Karena ini menggelitik juga bagi saya. Jujur, gini, waktu tahun 89 itu saya mengajar di SMP Strata Duren Sawit, gaji saya waktu itu 250.000. Terus ada lowongan menjadi sales untuk menjual buku di perguruan tinggi. Tahu nggak? Saya langsung dibilang, kalau kamu masuk, kamu nanti kasih 2 kali lipat, 500.000. Loh, saya gini, jadi saya itu kan enak. Kemana-mana jalan-jalan. Saya bisa keliling Indonesia, bahkan mungkin keliling dunia. Dan memang sampai sekarang udah bisa kemana-mana. Puluhan negara, 34 negara sudah saya keliling. Asia, Eropa, Timur Tengah, gara-gara sales dulu ya. Jadi dulu waktu jadi guru saya pikir gini. Jadi guru gajinya dikit, nonton film, saru. Makan di pinggir jalan, saru, guru kayak gitu. Kalau jadi sales, makan di pinggir jalan, ya apa aja gitu. Ngapain apa aja. Apalagi gajinya 2 kali lipat. Dan jenjang karirnya itu cepat. Saya dari staff, langsung koordinator, langsung kepala bidang, langsung manajer, langsung bisa national sales manager. Dan pernah pegang hampir seluruh manajernya di Indonesia. Wow. 34 provinsi saya kelilingi hanya karena dari sales gitu loh. Kurang Jayapura aja. Wow. Itu bisa diceritakan nggak Pak? Bukan dari sales saja. Dengan mendongeng saya juga keliling Indonesia loh. Saya diundang untuk ngajarin dongeng di Merauke, ngajarin dongeng sampai Aceh. Jadi kalau Anda nyanyi dari Sabang sampai Merauke, saya udah sampai ke titik 0 Sabang Merauke. Wow, keren luar biasa Pak. Aduh, storyteller deh, aduh. Apalagi saya juga guru bahasa Pak, jadi tertantang juga untuk mendongeng gitu. Terus Pak bisa diceritakan nggak Pak? Guru bahasa Indonesia, lihat. Iya. Saya guru bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris. Nah kebetulan ada tahu nggak Ibu Yati? Yang saya suruh. Ya, kebetulan ada juga teman-temannya. Iya. Aku dulu waktu ngajar bahasa Inggris, murid saya itu name-nya ada yang 9,8. Wow. Itu bukan karena pelajaran yang sulit. Caranya kita membuat anak itu senang dulu. Kalau udah senang sama gurunya, senang sama pelajarannya, nilai itu gampang. Rata-rata name yang saya ajarkan, PMP apa dan seterusnya, soal yang buat bukan saya. Yang mereka bukan saya. Rata-rata 8,5. Wow. Jadi saya baru masuk sekolah di Duren Sawit itu, dia baru ikut ujian yang pertama kali. Dia udah juara 3 dari 64 sekolahan. Padahal baru ikut pertama kali. Itu loh. Nah itu, saya pernah menjadi kepala sekolah, salah jadi tes karena gajinya 2 kali lipat. Sekarang mau suruh milih, duit atau milih? Jangan. Jangan ya Pak ya. Itu pengalaman Bapak pertama kan baru mulai jualan tuh Pak. Itu apa yang Bapak rasakan? Pastilah ada tantangannya atau bagaimana? Mungkin bisa berbagi gitu. Oh gini, kalau mau belajar dari saya, Oke Pak. Kalau belajar dari saya itu orang gila. Jadi gini,
Ya. Saya waktu masuk Gramedia, Kompas Gramedia, 1 Juni 1990. Pensiun baru kemarin 27 Maret, jadi 30 tahun di Gramedia. Maka kelihatan nggak buku kan mukanya? Iya, Nah, makanya itu saya kaget. saya membaca iklan di Kompas, ada pelatihan basic salesmanship training. Itu biayanya 250.000. Gaji saya pada waktu itu 354.000 atau 354.000. Bayarnya 250.000. Saya belum gajian, baru masuk, ada pelatihan, saya pengen ikut. Saya datang buat pelatihan itu kok Mbak Yati. Saya bilang, Pak, saya ingin pelatihan, saya nggak punya duit. Ini ada surat, saya diterima di Gramedia, ini KTP saya. Kalau nggak percaya, ini nanti bisa dicek. Apa yang terjadi? Penyelenggara training itu. Gila kamu, nggak ada orang yang mau. Jadi selesai training, setiap Senin itu kan dari jam 5 sampai jam 9 gitu. Itu setiap Senin aja, jadi bulan itu cuma 4 kali. Nah, selesai training itu selesai pasca gajian. Jadi nanti pas selesai training saya baru bayar, Pak. Oh gila kamu. Tapi justru orang gila itulah yang sukses. Kenapa? Orang gila sedikit, orang sukses sedikit. Kalau pengen sukses ya jadilah orang gila gitu loh. Oke, kalau mau Gilanya sukses di jadi mana? orang gila. Gilanya setiap kali sesi itu saya juara terus gitu loh. Tuh. Oke, Nah, betul. ujungnya pada waktu itu saya dan pada waktu saya staff itu 40 orang. Dan tahu nggak, di IT Speaking Generation itu yang menjadi juara 1 dapat highest award for achievement itu saya mendapat instruktur di Amerika Serikat. Luar biasa. Oke, nggak salah saya nggak mengagumi Bapak. Nggak, maksud saya gini, dalam bidang apapun, ya dari guru kayak, dari sales kayak, dari pendongeng kayak, kita harus total out. Maka kalau saya SD juara 1, SMP juara 1, SMA juara 1, kuliah juara 1, level konsultan juara 1, apa ya, lomba puisi, juara 1 lomba lari. Bukan saya hebat, enggak. Saya pakai bodoh aja. Lomba lari apa, saya tahu teorinya enggak. Saya hanya lomba lari terus nggak berhenti. Yang tadi lari kenceng, begitu tengah jalan dia berhenti, susah untuk mulai lagi. Ya, akhirnya juara 1 saya nggak nyadar kok saya juara 1. Loh, kok juara 1 ya? Wah. Saya tuh nggak pernah nyadar juara 1. Waktu SD juara 1 juga nggak nyadar. Waktu ikut travel konsultan, orang yang pintar-pintar keluar negeri banyak dari saya, mereka merasa kok kamu yang juara loh. Yang saya nggak minta, kok nggak minta juara, yang menilai kan dosen-dosen trainer-trainernya dari UI, dari mana-mana itu. Jadi saya sering juara itu, Mbak. Bukan kan saya hebat. Saya lomba matematika juara 1 dari 7.000 orang. Apa saya nyangka saya orang desa loh, lombanya di tengah kota Klaten loh. Coba. Saya kaget, kamu juara 1, dapat hadiah itu, ayo siaran di radio gitu loh. Oh gimana, anak kampung dapat hadiah tape recorder yang gede tahun 70 loh itu. Ya kan, jauh berharga sekali kan. Masih zamannya plus, Pampers, Mercedes gitu. Itu. Jadi saya sejak kecil itu 200 itu bukan karena saya hebat, enggak. Tekun fokus di satu bidang yang saya senang gitu. Apapun. Gitu. Sama jadi guru pun kalau kita senangin. Ya. Iya. Contoh fokus itu sederhana. Waktu saya sekolah atau kuliah saya selalu duduk paling depan. Kalau duduk paling depan kan berarti sama guru sama dosen. Di belakang ngapain nggak tahu gitu loh. Terus cara bodoh saya tanya teman-teman yang pintar-pintar. Tapi lucu, yang ngajarin saya dapat B, saya A, C, A, D, A. Ada yang marah sama saya, dia ngajarin saya dapat E, saya dapat A. Itu ilmu bodoh saya, Mbak. Oke. Berarti tadi pakai ilmu bodoh, terus harus seperti orang gila ya Pak ya. Tapi gilanya berarti gila yang positif ya Pak ya. Aduh. Ini kalau nggak saya pakai ini, orang nggak kenal sama saya kemana pakai gini. Di jalan, di kereta, naik pesawat, ada nggak orang berani nggak saya itu? Nggak ada. Dan lebih gila lagi, apa dia di pesawat dongeng, di kereta dongeng, di bus dongeng. Coba, ada orang gila kayak saya nggak? Begitu lihat halte bus, ada anak-anak nunggu bus, mau pariwisata, saya turun dongeng dulu. Wow. Boleh ya saya dongeng? Yep. Pada bapak ibunya, pada pegawai Transjakarta, yang ada malah saya di shoot itu. Tahu-tahu muncul di ANTV, tahu-tahu muncul di TV. Wow. Jadi terkenal saya. Saya nggak mikir untuk masuk TV itu. Yang tahu saya itu orang-orang yang kenal saya, anak buah saya, teman-teman saya langsung motretin, bapak ada di TV, ada di situ.
Jadi muka boleh seperti ini, tapi udah ke TV mana-mana, Kompas TV Makassar, Kompas TV Medan, Riau, Pekanbaru, Bali juga. Wah, gila luar biasa ya, bener-bener. Berarti Oh Bapak ya, harus sama pada waktu saya disuruh tampil di Festival Dongeng Internasional Indonesia, di museum dan di mana ya, Perpustakaan Nasional, saya dongeng total out. Tapi begitu selesai, langsung saya didatangi diwawancara TV DAI. Bapak boleh Wow. wawancara? Wah, mau aja. Terus tahu-tahu ada orang yang nunjukin Bapak masuk YouTube, Bapak masuk Instagram, Bapak, saya nggak ngerti, Mbak. Oh, Makanya sampai saya akhirnya diundang ke Merauke, diundang ke Bangka wow. Belitung. Ini sebetulnya kalau nggak pandemi kemarin diundang ke Surabaya, Depdiknes Surabaya, untuk mengajar 60 bunda PAUD untuk mendongeng pada anak-anak. Jadi Wow, sebenarnya luar biasa. mengajar itu akan menyenangkan, waktu saya jadi dosen pun kuliah, kalau kita masuk itu cerita dulu 15 menit. Nah, kalau anak udah nah, Iya bapak betul-betul. aja Iya, itu, iya, iya. makanya itu. Saya ingat kok guru saya namanya Pak Hadi, waktu kelas 5 SD tahun 1970. Oh itu saya ada Mbak Ratna Listi ya. Wah ini luar Iya. biasa ini Mbak Ratna. Mau ceritanya Oh, Mbak Ratna Listi. Mbak Ratna oh. kita nostalgia ya. Gini ceritanya sama Mbak Ratna Listi. Mbak Ratna Listi suatu saat mau jualan buku di Gramedia Matraman. Ya. Terus dia tanya sama saya, Mas ini kok jualan nggak di toko, kok di ruangan aula sini, terus gimana caranya jual? Gampang, ayo Mbak, berdiri. Terus berdiri kan sama saya, apa yang terjadi? Setelah berdiri, saya bilang, Bapak Ibu sekalian, ini buku 100 motivasi Ratna Listi. Ya, Anda kalau beli sekarang, Anda nanti dapat tanda tangan dan foto sama Ratna Listi. Boleh silakan. Anak yang di depan jaga buku sama supervisornya, cuma diam aja, saya lari tak ambilin, langsung tak putar ke ibu-ibu. Mari Bu, mau Mbak. Sekejap langsung 25. Kaget dulu. Mbak Ratna Listi yang artis dan Iya apa ya betul. ini. Ya, dia juga penjual juga ya istilahnya ya. Luar Iya. biasa, dia kaget loh. Mas Danang baru tanya langsung action, action. Terus Iya. akhirnya kita berdua langsung apa launching atau membuat promo di Central Park. Kalau nggak percaya nanti saya kirimin foto-foto aksi saya sama Mbak Ratna Listi, sama dia nyanyi gitar. Oh, keren. Wah, gila 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 Nggak luar kalah biasa. seru antara Tommy dan Mary Lena. Yap, 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 yap. Keren, keren, keren. Saya dapat kiriman dari Bapak kan, Bapak Jafri. Saya bilang, waduh luar biasa nih guru. Gila, gila, gila. Nah, karena Bapak ibaratnya pakai ilmu bodoh, ilmu gila itu ibaratnya Bapak mengerjakan dengan hati ya Pak ya, sungguh-sungguh Oh fokus sehingga iya, ya dengan jadi tenang. luar biasa sampai Kelihatan, sekarang. ya, ini mau nggak kelihatan 60 kayak 16 begini. Iya. Iya Hati yang guru. gembira adalah yang manjur. Iya betul betul betul. Love, Iya with betul. love with you. Weep and you will weep alone. Kalau kamu senyum, kamu senang, orang senang sama kamu. Jualan, mengajar. Loh, coba, saya waktu mengajar, Mbak Yati Ah, kalah sama saya. Kalau saya ngajar, begitu masuk, nyanyi lagu-lagu yang terkenal saat itu. iya. Pakai bawa bawa teh, bawa apa. Nah, kelas-kelas yang lain pada nengok, ini ada guru kok aneh itu. Nyanyi-nyanyi terus, seneng-seneng terus. Mereka nggak tahu, ini kan saya masuk dengan kesenangan. Habis itu baru Iya. pelajaran. Rata-rata 8, 9, ya. Kalau kuliah ya mahasiswa rata-rata 9-nya A. Makanya saya godain. Siapa yang duduk paling depan? Apalagi cewek, senyum A. Kalau senyumnya tambah manis, A, plus-plus. Oh, itu kelas saya penuh, tahu nggak? Sampai kalau saya mau ngajar di kuliah semester berikutnya, sampai lebih-lebih itu, yang nggak ikut kelas saya itu pada nangis-nangis. Tenang sayang, nanti tak kasih kisi-kisi soal, saya bilang gitu. Karena Oke, setelah saya ngajar luar juga, saya biasa. menjadi guru yang baik lah. Bantu-bantu gitu. Pernah kan Betul, betul. ada yang nggak lulus sampai 17. Saya Wow. bilang, kalau kurang nilainya saya pegang bahasa Inggris saat itu, Ah, PMP, lalu apa bahasa Indonesia atau apa itu. Ambil aja nilai saya. Wah, dari 17 akhirnya terselamatkan 16 karena nilai saya. wow. Iya, kan cuma menyelamatkan orang gitu loh. Apa Iya, sih iya. kalau kita bisa nolong nggak mau nolong gitu loh. Betul, iya, iya, iya. Sederhana kayak saya itu, kita banyak menolong kita ditolong. Nah, Nah, ya betul seperti betul Pak. Iya betul seperti Pak. ini kan luar biasa. Tahu tahu nggak Mbak Yati? Iya. Saya tuh nggak ngerti yang namanya Instagram, nggak ngerti yang namanya YouTube, nggak ngerti yang namanya Facebook, nggak ngerti semuanya. Tapi karena situasi memaksa, saya belajar dari keponakan saya. Ramses tolong buatin dong Instagram, tolong buatin Facebook. Tahu nggak? Dari Maret sampai akhir Agustus bahkan masuk September itu, seminggu itu paling nggak 3-4 kali webinar. Dan itu Keren. ketua tular itu.
dari capstone dulu, habis capstone ada seri tamat, terus lalu ada diajak oleh Indonesia Belajar, terus Get Edu, terus kemarin ketemu Tommy Wong, terus sekarang Mbak Yati, dan ini jalan terus. Luar biasa ya Nah Pak itu ya. artinya apa? Aduh. Saya begitu ngasih ilmu, saya bagi, saya dapat. Terus Pak Danang dapat apa? Loh, kalau yang ngefans sama saya beli buku saya kok. Makanya yang belum beli buku saya berarti nggak ngefans itu. Ya, 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 ya. Jualan Betul, tetap, betul guru. jualan Betul. tetap. Iya, betul Tahu guru. nggak Mbak Yati? Ya. Kemarin saya nawarin gini, ada seorang ibu dari Batam langsung beli 20 saat itu habis webinar itu transfer 2 juta langsung. Wow, keren, keren, keren. Nanti saya bantu Pak. Selanjutnya 1 juta langsung. Iya, Iya, betul. beli 10-20 buku saya. Iya, Ya iya, jualan tetap jalan, webinar boleh ya. Saya dapetnya di situ gitu. iya. Iya, niatnya Kan, berbagi ya Pak ya. Karena kita Iya. percaya ya Pak ya, kalau kita berbagi, tulus berbagi, pasti Tuhan akan bantu ya Pak ya. Betul, betul. Itu yang kemarin saya kirim itu di Yusuf Iya. Mansur itu siapa Yusuf Hamka, Hmm. cucunya Buya Hamka. Dia bilang kan, sekarang ini ya, dia melakukan membagi-bagi kopi 100 nasi kuning Iya. dengan harga yang murah, misalnya 10.000 atau 15.000, sementara di luar 25.000. Tapi dia membeli dari pedagang di sekitarnya. Kok dia mau rugi? Oh dia ikut, kadang malah ikut itu. Itu ada di katakanlah dekat KPK, Tanah Abang, ada 4 titik itu. Kok mau rugi? Karena ini saatnya saya berbagi. Betul. Kalau kita berbagi pada kaum duafa orang miskin, itu dia dapat berkat dari kita. Iya. Tapi doa kaum duafa dan orang miskin menjadi berkat bagi kita. Coba itu berkatnya banyak loh itu. Kalau kita bantu banyak, Mbak Yati tadi sampaikan itu. Iya. Dia belajar dari kakaknya Buya Hamka. Buya Hamka mengatakan apa? Kalau kamu makan apa yang kamu punya hanya jadi kotoran. Kalau kamu simpan, itu akan menjadi rebutan, kan jadi warisan. Betul. Tetapi kalau kamu bagikan pada orang-orang, insya Allah itu menjadi amalan, itu akan abadi, dibawa sampai mati, akhir nanti, di akhirat nanti. Iya. Gila nggak? Betul. Mantap. Luar Dan biasa kan? Karena iya, sering luar biasa di luar. Makanya jadi luar biasa ya Pak ya. Dan itu juga Iya. yang kita terapkan ya Pak ya. Ya seperti yang Iya. Bapak lakukan, saya juga terinspirasi sama Bapak dan juga terinspirasi sama teman-teman vibrasi positif 1001 karena semuanya positif semua. Jadi ilmu berbagi itu benar-benar kita terapkan ya, Guru ya. Nah, ini pertanyaan nih Guru. Nah, ada yang bertanya nih. Yes. Ketika Guru menawarkan produk, ketika mengalami penolakan, apa yang Guru lakukan? Ini bagi yang baru pemula nih. Ya. Saya ngajarin. Kalau ada satu pintu tertutup, pintu yang terbuka. Ini contoh konkret aja. Yang saya tulis di buku saya ini saya nggak ngomong, ini udah ditulis di buku ini. Jadi ada seorang anak itu menjual pulpen yang bisa dihapus gitu kan. Ditawarin pada bapaknya. Bapaknya itu, kamu ngeluarin semua barang kamu, tetapi kalau saya nggak mau. Terus akhirnya dia marah-marah, langsung pergi keluar. Saya langsung datang. Sayang, kamu hebat. Kamu nggak marah, kamu nggak suntuk, kamu tetap aja senyum dan terima kasih. Saya ngajarin, ucapin terima kasih. Ada satu pintu tutup, pintu yang terbuka. Ayo kita cari. Ya percayalah itu ujian bagi Allah, bagi kita. Kamu tangguh nggak kamu sebagai orang? Nggak enak aja, hidup itu nggak lurus-lurus aja. Kalau sekarang dikasih ujian sedikit, kamu masih tangguh nggak? Kolonel Sanders saja ditolak resepnya sampai 1009, 1007 kali. Kalau dia berhenti ke 1000 kali ditolak, mungkin kita nggak kenal KFC. Ini baru berapa kali? Betul. Akhirnya apa? Begitu kepercaya bahwa Allah membuka jalan lain. Ada seorang ibu sama anak nyari alat tulis aja yang kita bantu. 1,5 juta. Iya, keren. Dia seneng kan? Begitu seneng, kita syukuran. Oke, terima kasih. Loh, itu siapa saya? Dari balik-balik buku itu ada celah gitu. Ternyata bapaknya yang marah-marah tadi itu datang. Iya, dia bilang sama kasirnya, Mbak, maaf Mbak, mana pulpennya tadi semua saya beli. Saya merasa bersalah. Tolong mintain maaf ya sama mbaknya yang tadi. Saya tulis di sini kisah itu. Jadi saat ditolak, jangan putus asa. Percaya sama Allah yang selalu, yaitu 90 asma husna ya. Itu yang memberi kekuatan. Betul. Jadi itu ujian jadi sama Allah. Begitu kita itu berapa lipat ganda. Udah ada ibu yang beli 1,5 juta, bapaknya balik malah minta maaf. Coba dia marah-marah malah minta maaf. Karena apa? Kita tetap tenang, senyum. Di dalam tenang dan percaya sama Allah, itulah kekuatanmu. Keren.
benar ya Pak ya. Oke, berarti Makanya kalau hal itu nggak bisa, kita mestinya berdoa. Dengan berdoa ada antusias. And di dalam teos. Kalau spirit Tuhan dalam diri kita, kita tenang. Yang bekerja bukan kita kok. Itu Allah yang bekerja dalam kita. Kalau ditolak bukan harga diri kita yang ditolak. Allah yang beri ujian sama kita. Kuat Betul. menerima ujian. Kita lulus ujian. Kita kalau mau naik kelas kan harus ujian. Iya. Iya enggak? Ya iya. Murid Kita aja mau ujian harus ya. doang. Iya, betul. Iya, makanya belajar dari itu aja. Iya. Karena saat ujian juga guru nggak kasih bantuan ya Pak ya. Iya. Iya. Kecuali gurunya danang lo ya. betul. Oke. Nah, kayaknya nih ada pertanyaan nih Pak. Bentar, saya coba cek. Yes. Pertanyaan, bagaimana kalau teman itu oh ini dari Pak Dipta nih Pak. Bagaimana kalau teman itu kembalikan utang ke saya tapi bayarnya masih kurang dalam berutang itu. Nah, ini mungkin ya Pak ya, pembayaran kali ya Pak ya. Maksudnya apa nih Pak Dipta? Saya bisa nerangin, saya bisa nangkep. Oke Pak. Tak kasih contoh saya aja. Mbak, saat saya pandemi ini pas saya pensiun, saya itu sampai sekarang kalau hitung ratusan juta lebih orang meminjam. Ada yang untuk nyewa rumah, ada yang untuk kontrak tempat kantoran, ada yang untuk bayar sekolah. Saya nggak mengharapkan kembali. Ini tak simpen. Kalau kamu bisa balik terus enggak. Wow. Karena apa? Saya percaya pada Allah akan nanti membalas gitu. Betul. Jadi kalau kita bisa membantu orang, percaya saja Tuhan akan berikan. Ya, karena apa? Ada pepatah mengatakan, if you feel helpless, help someone. Kalau kamu merasa kurang, bantulah orang lain. Loh gila, orang kurang kok malah bantu. Tetapi dalam kita membantu itu ada kepuasan di situ, ada kebahagiaan di situ. Ibarat orang kalau membuka talang lebar, itu aliran air besar. Sama kalau kita memberikan banyak berkat, kita contoh sederhananya tadi pagi. Ada seorang yang bilang gini, Pak, saya itu nggak punya duit, perlu mepet, Bapak harganya buku satu kan 100. Saya minta 200 ya Pak. Saya kasih. Oke. Saya pakai apa? Ilmu batuan akan ngasih. Tahu nggak? Begitu dia selesai, ada seorang Bapak dari mana ya? Dari Cikarang. Beli 300 tanpa nawar. Nah, kelebihan ini yang bisa untuk nutupin yang kekurangan gitu. Percaya nggak sama Allah? Iya. Dan itu nggak sekali-sekali kok. Nah, saya kasih contoh Ibu Santoso. Ibu Santoso yang nulis buku pertama kali Marketing with Love. Itu dulu minta ngajak training saya ke Smart FM, ke Gramedia dan seterusnya. Tapi ya susah gitu loh. Tapi setelah sama Ustadz dia naik umrah ya ke Tanah Suci ke Mekah, apa yang terjadi akhirnya? Yang terjadi ialah dia diminta untuk bagi-bagi. Apa yang terjadi Mbak? Wah sekarang mendapat royalti bukunya 7 keajaiban rezeki sampai 1,5 miliar untuk bantu kaum duafa yatim piatu. Betul. Terakhir saya ketemu dia, apa yang dikatakan? Mas Danang, ini saya punya mobil 2 RFX atau kayak CRV itu, bagus itu. Plat nomornya B7 kan 7 keajaiban rezeki RZK. Karena ada yatim piatu, ada yayasan yang perlu kalau dia ada keperluan. Saya punya 2 tak sumbang 1. Tahu nggak apa yang terjadi? Sebulan kemudian ketemu sama saya, dia bilang, Mas Danang, sini Mas Danang. Kenapa Mas Ibu? Saya udah dapat gantinya yang mobil yang kemarin saya kasih. Loh, kalau kita ikhlas untuk menolong orang miskin, orang duafa, doa mereka itu didengar Allah, dikabulkan. Udah bisa menolong, dapat gantinya. Tentu gantinya lebih baru kan, orang baru kok. Iya, keren. Gila nggak? Nah itu ilmu gila itu. Iya. Jadi soal utang-utang ya mungkin nanti bakal ada ya Pak ya, ibaratnya kalau kita ikhlas maka ada aja bantuan dari Tuhan gitu. Keren. Iya. Oke. Nah terus Pak, yang mungkin ini yang menginspirasi Bapak ya, karena Bapak dengan cara gila Bapak, dengan cara ibaratnya seperti Pak bilang ilmu bodoh, Bapak bilang ini yang menginspirasi Bapak menulis buku ini, betul nggak Pak? Maksudnya? Iya, jadi terinspirasi Bapak untuk berbagi ke teman-teman, jadi dibukukanlah pengalaman-pengalaman Bapak selama melakukan penjualan ini, seperti itu. Itu kan ceritanya gini. Boleh ceritanya Pak, ceritakan Pak. Ayo. Jadi waktu saya ada pameran, saya menjadi National Sales Manager ya di Jakarta, ada pameran di Tanah Budaya.
Lalu ada seorang anak namanya Ayu Widya, anak UI, mau Iya, lulus apa ya, mau wisuda gitu kan. iya. Terus dia nunggu wisuda dia pameran. Hmm. Saat lagi nggak ada pengunjung, dia itu ngoret-ngoret dan ngoret di tempat sampah. Wow. Ya terus terang aja saya laki-laki normal kan karena dia cantik, saya pengen tahu dia nulis apa sih. Ternyata tulisannya bagus, keren tulisannya. Terus saya bilang, sayang, kamu bisa lo nulis novel? Kalau kamu bisa nulis novel, wah kamu nanti apa ya bisa terkenal. Akhirnya dia menulis novel sampai 14 novel. Wow. Salah satu novel juara 2 lomba nasional yang diadakan oleh penerbit Bentang Jogja. Wow. Satu novelnya yang apa ya Peppermint atau apa itu dibawa di pameran buku terbesar di dunia di Frankfurt Book Fair di Jerman. Iya, iya, iya. Terus dia juga nulis buku 9 anak. Nah sekarang dia senang, bahkan dia bersyukur gini, gara-gara Pak nyuruh saya nulis novel saya bisa mempunyai mobil. Kemarin ketemu terakhir sama saya bawa mobil Camry warna hitam. Oh Iya. nanti tak kirim fotonya kalau nggak percaya. Udah cantik mobilnya hitam. Nah itu Wow. setelah dia nulis 23, dia sekarang nantangin saya. Pak, lu ya, lu nyuruh-nyuruh orang nulis novel. Gue merasa terinspirasi oleh lo. Sekarang lu sendiri banyak ngomong nggak punya tulisan. Mana tulisan lu? Duduk, diem, saya rekam. Jadi gue itu belajar sama anak kecil tau nggak Mbak Yati? Ya Waduh. kalau saya diajar oleh guru yang cantik mana nggak mau? Mau saya, manis dong, gitu. Tapi dia heran, Betul, 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 betul. dia heran. Anaknya itu udah tua tapi mau belajar. Bukunya langsung cetak ulang 5 kali, tercetak 5 kali, bestseller, terjual 10.000 eksemplar. Akhirnya dia apa? Pak, sekarang kalau nulis buku saya, buku lagi, namaku juga dicantumkan. Ini tak cantumkan, saya fair-fair aja. Karena dia ngajarin saya. Saya fair Iya, kok. iya, betul, Karena luar saya biasa. terkenal, dia ikut terkenal juga gitu Iya, kan. iya, keren, keren, keren. Jadi itu sejarahnya ya Pak ya, wah, dulu biasa. Iya, Nih, oke. jadi saya menginspirasi orang, Hmm, akhirnya orang itu menginspirasi saya. Itu kalau iya. bahasa Jawanya kan kebun nyusu gudel kan, Nah, belajar dari yang lebih kecil. Saya siap nah, kok. iya betul, Seperti betul, tahu betul. Instagram gini semua kan dari keponakan saya. Iya, Kalau iya, enggak iya. ketemu Mbak Yati saya. Iya Kalau betul saya Pak. males, Iya, duduk betul, saja. betul. Makanya ada yang bilang, Pak Danang itu gila ya. Di mana yang lainnya menyepi, diam, duduk manis, Pak Danang malah berkiprah kemana-mana. Oh ya, kemarin saya seminggu yang lalu itu, saya itu menjadi MC untuk anak-anak yang camping virtual 1.000 anak. Wow, itu boleh diceritakan Pak. Keren Nah, ya? saya ya biasa. Ayo kita nyanyi dulu. Ayo itu. Akhirnya itu ketua panitia mengatakan the best MC, the best kostum karena ganti-ganti saya kostumnya. Pertama pakai baju apa ya Betawi karena di Jakarta kan pusatnya. Iya, Padahal yang ikut dari Manado, dari Batam, dari Bandung, dari Surabaya, dari mana-mana. Siantar, ya Medan gitu loh. Terus hari kedua saya pakai ini, ya sama kaos panitia yang warna kuning gitu. Udah pasti ini. iya. Ternyata ngerti anak-anak pakai baju daerah, pakai topi juga kan, mau kalah sama Danang loh. Ini menginspirasi baik kan, Iya, ya. betul, betul, Jadi betul. artinya kita itu apa ya? Leader is action opposition. Kalau kita tuh beri contoh, nggak usah nyuruh orang. Orang tahu bagus, lalu pakai pakaian daerah, wah keren, ya. Terus karena hari ketiga Sabtu ada ibadahnya, saya pakai jas, pakai dasi. Wah, kaget itu. Ada direktur pelayanan anak-anak ngasih Hmm, saya, wah ini luar biasa ini. Mantap hmm. banget ini. Iya, Padahal betul. ya, sesuaikan situasi aja. Jadi istilahnya Betul. itu jangan salah kostum. Nah, Betul. itu Jangan sampai salah jadi kostum. apapun kita disuruh apapun kita profesional. Yang lucu ini, Mbak Yati. Iya. Kan saya pernah suruh MC 7 bulanan ya, pakai bahasa Jawa itu, ya kan? Ya. Oh, kombinasi dengan daging makan kan banyak yang ngerti lah kalau nggak bahasa bahasa Jawa itu. Iya. Ternyata Nah, gitu saya tadi. pakai cerita itu kan seneng kan semua kan. Terus temennya yang lagi 7 bulanan itu bilang, Om temenku juga nanti kalau dia 7 bulanan pengen Om jadi MC-nya. Gitu. Kapan dah bilang? 7 bulan lagi Om dia baru hamil. Nunggu 7 bulan jadi MC. Enggak, artinya gini loh Mbak. Kalau kita itu all out, anyway, yang namanya job pekerjaan itu nggak usah kita cari, kok nyari gitu loh. Betul, Kayak betul, Mbak Yati betul. nyari saya kan karena kita ya keren, ya beken Iya. gitu ya, danke Iya. dan yang keren gitu kan. Iya, betul, betul, betul. Makanya di situ saya luar biasa deh guru saya yang satu ini nih. Betul, betul. Nih, ini ada lagi pertanyaan nih Pak. Nanti kita. Ya. Oke.
Bagaimana orang yang membalas kebaikan saya atas bayar yang berlebih ke kayak GoFood itu? Oh, kalau kita dibayar berlebih nih Pak, bagaimana caranya membalas itu Pak? Ya Tips kayaknya Pak. gampang. Iya, gampang. Kelebihan itu kalau misalnya ya, kalau saya jadi travel konsultan dan keluar negeri, kita kasih dalam bentuk misalnya video-video pada waktu dia keluar sana, foto-foto di album. Terus pas ulang tahunnya, kita traktir makan di tempat yang enak, restoran yang mewah gitu. Sehingga makanya nanti malah dia menjadi fanatik, menjadi loyal, customer loyal sama kita. Servis Jadi dia kita ya nyari Pak ya? terus. Iya. Ya, jadi kalau kita memberi lebih, kita memuaskan pelanggan, orang akan nyari kita contohnya seperti ini. Ada seorang ibu belanja. Udah. Nah ini bila kayak saya, seorang ibu, tapi mau beli novel yang murah karena nenek tua gitu kan. Dia cari novel. Pas dia Iya. mau bayar 30 senilai 200.000, pakai kredit card, satunya nggak ada. Begitu dibuka dompetnya, ulang itu, waduh uangnya nggak ada 50.000. Nah, saya nggak bisa bayar ini nak, lain kali ya maaf ya nak ya. Saya bilang, Bu nggak apa-apa. Mohon maaf ibu, boleh nggak saya nolong ibu? Nolong apa maksudnya? Kebetulan saya bilang, saya bawa uang, saya mau menyumbang buku ini untuk taman bacaan ibu. Ibu tadi kan katanya ada taman bacaan, boleh ya bu ya? Terus kaget dia, kamu gila? Nggak ada orang jualan malah membayar untuk yang beli. Gila nggak? Memang gila. Ya. Terus, nah nanti kalau nggak percaya saya punya taman bacaan, nanti kamu boleh kok melihat saya jalan kaki. Ternyata, Mbak. Iya. Nah ini kebetulan Tuhan yang atur juga kok ya. Saya biasanya naik Transjakarta, naik komuter lain. Saya kok bawa mobil loh saat itu. Memang Tuhan yang nyatur. Betul. Bawa mobil, datang dulu saja. Nah itu suara hati. Follow your heart. Wah itu ada penting. Setelah saya antar, hasilnya apa? Wah memang betul banyak ini. Apa? Nah pertanyaan saya, kalau kita udah kita apa? Nanti setelah banyak buku-buku di share dan ada duitnya, balik nggak ke Gramedia beli novel yang lain? Pasti balik kan? Betul. Balik. Apa yang terjadi? Dia ngajak anak-anak yatim dan kaum duafa ratusan lomba mewarnai dan menggambar di Gramedia. Wah, berarti kan satu kebaikan nanti bakal ada lagi kebaikan-kebaikan Oh iya. lainnya dari yang lain ya Pak. Iya, iya. Even orang menjelekkan kamu, even orang mencela kamu, kebaikan tak harus kamu lakukan. Betul. Kalau kita nabur kebaikan, ada orang yang seneng nggak suka, itu silahkan nggak masalah. Kita tetap melakukan kebaikan. Tuhan melihat hati orang. Iya. Betul. Tuhan yang tahu ya Pak ya. Ya, iya. Ibarat apapun kata orang, yang penting kita di jalur yang Tuhan Yes, kehendaki ya. Nggak Yes. usah khawatir apa kata orang ya Pak ya. yes. Iya. What you think about yourself is more important than others think about you. Apa yang kau pikir tentang diri kamu jauh lebih baik daripada orang lain pikir tentang kamu. Karena yang tahu tentang diri kamu itu kamu sendiri. Contoh buku saya ini konkret. Saya waktu lagi masukin, itu yang namanya GM penerbitan bilang apa? Apa buku bodoh itu? Mau kayak bukunya Tumbuh Semua Ringin yang 100 kali lipat, menjadi 100 kali lipat, dan seterusnya gitu loh. Ya biarin aja bodoh. Ternyata itu kan GM penerbitan. Direktur penerbit itu bilang, buku kamu bagus. Nah, kan orang yang saya tahu malah kalah sama direktur penerbitannya ini kuliahnya di luar negeri. Lulusnya tuh semua nilainya A. Betul. Buku saya yang sederhana ini, bahwa dibalik kata bodoh ini dibaliknya inovatif, kreatif. Iya. Dan tahu nggak Mbak? Kalau orang yang tingkatannya tinggi, saya temui di lapangan, entah manajer, GM, presiden, direktur, begitu melihat kata bodoh, pada dasarnya semua orang bodoh. Aku harus belajar. Wah. Dan kalau manajer, direktur, saya jualannya apa? Bapak, second position. Jangan pintar sendiri. Anak buahnya semua dibeliin. Ada yang sekali beli 172 piece. Wah, keren. Betul. Iya ya, luar biasa. Dari judulnya aja, itu kenapa harus angka 77 Pak? Emang ada 77 tipsnya di sana atau bagaimana? Ada unsur tersendiri, alasan tersendiri milih angka 77 atau bagaimana? Luar biasa. Allah menciptakan langit bumi dalam 7 hari. 7 itu angka sempurna. Oke.
Makanya saya kalau tujuh tidak sempurna maka 77 kali tahu sendiri. Betul betul. Lalu kalau kita mengampuni orang cukup sekali, 2 kali, 3 kali, 7 kali, enggak, 70 kali 7 artinya tak terbatas. Iya betul. Jadi ada kan orang misalnya kalau soal lebaran itu ya 00 ya. Nah, itu bener nggak itu, tulus nggak itu, gampang 00. Habis itu nanti ngomongin lagi, iri lagi. Maka nggak cukup sekali. Betul betul. Harus cukup sekali. Sama dalam menjual hanya jangan sekali, 2 kali selesai, ditolak nangis. Oh, saya ini ngalamin ya di Central Park. Ada orang tawarin buku, dia bilang, kalau semua orang lulus juga bisa. Oh, terima kasih Ibu, silahkan. Dia mencela. Yang berikutnya, ada buku Mary Riana, boleh saya mau ambil 2? Oh, mari Ibu, silahkan. Jadi, jangan pernah putus asa. Tadi Kelapa Gading ada seorang anak, teriak sama saya. Pak Danang sini, Pak Danang sini. Ngapain? Benar kata Pak Danang, nggak nyampe 7 kali. Tadi ada seorang bapak, saya tawarin, sekali nggak mau, 2 kali, mau 3 kali. Akhirnya ke-4 kali, Pak saya bilang, kalau nggak dibeli nanti nyesel. Baca itu saya. Nanti dibeli orang, bapak nyesel loh. Akhirnya beli. Beli Pak, akhirnya yang ke-4 kali. Hanya orang kan sekali 2 kali doang langsung nungtep kan. Jadi ini angka sempurna. Tapi waktu saya ngeliat di Gramedia, di toko buku itu kan ada yang buku 88, 99 Iya. gitu. Iya. Kalau 66 kan waktu itu saya nulis udah 66, Mbak. 66 ya. Iya. 66 angka setan nih kayaknya. Udah kan tak tambahin berat-berat dari 77. Angka bagus, angka sempurna gitu loh. Akhirnya ya alhamdulillah, insya Allah itu akhirnya membantu orang. Contoh ya Mbak, yang buku ini. Ada Ibu Irma dari Banjarmasin membaca buku ini dalam seminggu bisa jual 2 properti syariah. Wow. Terus dia WhatsApp ke saya, Pak, saya baca buku Bapak, kenal enggak? Ya, tapi begitu sukses baru terima kasih dia mengakui. Saya seminggu bisa jual 2 properti syariah. Tapi dalam sebulan ini saya membuat 20. Karena Bapak sih mengajukan 10x 10 kali lipat. Gila enggak? Iya. Keren. Bahkan di Bali ada seorang, yang mau beli buku saya itu tak tawarin nggak mau. Ya udah, pada waktu dikasih ada anaknya, dia beliin mainan pistol-pistol yang tak ajak main. Ayo sayang tembak-tembak, dot gitu. Akhirnya bapaknya itu bilang, pinter ya kamu jualan, nawarin aku nggak mau, anaknya diajak main-main. Akhirnya dia beli. Tapi bukan itu aja. 2-3 hari dia manajer namanya Gus Ferry di Kuta Bali itu. Dia WhatsApp sama saya, Pak, yang punya Bapak itu mahal. Terlalu murah bukunya. Tadinya mahal, sekarang murah. Karena dalam 3 hari dia dapat 56.000 US dollar dari. Pakai ilmu apa? Cuma memuji. Ibu cantik, beli dolar dari saya dong. 56.000. WhatsApp-nya itu langsung dikirim ke saya. Ini Pak, saya bisa jualan. Cuman memuji. Keren. Nah, tapi muji itu susah loh. Kalau suami temen Mbak Yati bilang Mbak cantik, pinter, ada loh yang ngakuin Mbak seperti itu. Nah itu, kadang-kadang muji aja. Nah, tapi balikannya Mbak, saya kasih ilmu. Ya. Kalau ada orang secantik Mbak Yati berani bilang kamu jelek, kamu itu norak dan seterusnya, itu jangan takut Mbak. Di balik kritik tersembunyi pujian. Karena dia pengen seperti Mbak Yati, sukses, berhasil dan cantik, nggak bisa dekati Mbak Yati, maka caranya dilemparkan yang jelek. Jangan mau, Anda mau diturunkan nilai harga diri Anda. Value Anda mau diturunkan, jangan mau. Itu artinya kita belajar, ini Dale Carnegie yang ngomong ya, bukan saya. Di balik tersembunyi pujian. Jadi kalau dikritik jangan takut. Itu sebaliknya, sebetulnya dia kagum memuji kita dengan cara yang lain. Betul. Ibarat lihat saya jelek karena muka ini. Coba Mbak lihat saya dari Monas. Cakep saya itu. Iya, ibarat kritik itu ya, ibaratnya sama yang kita untuk membangun diri kita ya Pak ya. Betul, iya. Membangun diri. Nah, saya di kantor itu ya, di antara trainer-trainer itu sering saya itu dianggap aneh, gila, dianggap merusak tim. Karena nggak pakai teori, nggak pakai itu, ngomong terus gitu loh. Tapi di mana-mana setiap kali yang diminta itu saya. Pada heran juga, ilmu apa sih gitu. Sampai akhirnya setiap kali saya keluar kota itu saya didampingin orang-orang itu membuatkan saya itu apa itu yang kotak-kotak itu apa itu PowerPoint ya PowerPoint. Ya PowerPoint-nya. Nanti saya ngomong kok PowerPoint-nya tulis apa saya nggak tahu, saya ngomong aja kayak gini kok. Karena sebenarnya kan ibaratnya apa ya actionnya itu sudah ada sama Bapak ya, segala PowerPoint segala macamnya, teori itu udah nggak apa lagi ya Pak ya. Yes. Action speak louder than words. Tindakan nyata konkret itu jauh lebih dahsyat,
daripada maka anak-anak kalau ngeliat saya itu geran gitu. Iya. Heran. Makanya paling seneng, paling aneh itu kalau gitu. Begitu saya muncul, wah omsetnya tercapai, baru datang loh, belum ngapa-ngapain. Wah ada Pak Danang semangat. Iya, iya. Muncul saya aja pada semangat. Iya. Kalau yang nggak bisa jual ya saya bantu. Misalnya anak-anak ayel-ayelan itu. Ini jual tas diskon 50% dari 150 menjadi ke 90. Terus ibunya cuma nanya, promonya sampai kapan akhir bulan? Ya udah, saya nanti beli kalau gajian. Apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Ya ibunya terus anaknya ya udah habis. Saya gatel ngeliat itu, saya datengin. Ibu mohon maaf ya. Iya. Ibu pernah nggak mau beli sesuatu ditunda? Oh iya, saya mau beli koper itu sudah seminggu dibeli orang. Nyesel sampai mati. Bahkan sampai mati nyesel Bu. Jangan nyesel yang 2 kali Bu. Siang ini Ibu nggak makan, belikan tas untuk anaknya amalan Bu. Ibu tambah langsing, tambah cantik, anaknya senang. Gimana Bu? Mas, pinter ya nih Masnya. Tulis bonya. Wah, itu. Jadi gila Jadi ya. jangan lihat barang, Iya, betul. fact-nya, tapi benefit, manfaatnya, value-nya. Value-nya yang harus dilihat. Dan sentuh hatinya. Maka buku saya intinya itu sharing by heart atau heart service. Kalau orang di situ hatinya buat senang, maka akan berhasil. Sama, kita belajar jadi dosen, jadi guru. Kenapa anak-anak saya nilainya A semua? Kenapa anak-anak nilainya 8, 9? Dan saya gila kan, saya di mana-mana mau diajak jadi kepala sekolah, saya pindah ke sekolah lain. Ya. Loh, Iya, saya betul. di kantor tuh mau diangkat jadi manajer nggak mau loh. Kuliah S2 semester 1. Ya, Kenapa, Pak? kuliah semester 1. Kan saya pindah kuliah dulu dong. Oh. Baru semester 2 dikirim ke Eropa. Coba, mau nggak? Pasti pada mau kan? Saya nggak mau loh. Semester 3 suruh menjadi manajer Jatim Indotim. Ke Bali gratis setiap tahun paling nggak 4 kali. 2 tahun bisa 8 kali. Saya nggak mau juga loh. Udah selesai kuliah. Sampai nanti kalau kamu nggak jadi manajer nggak nyesel. Nanti tiba waktunya kok, semua indah pada waktunya kok. Kalau kita punya kemampuan, potensi, terus integritas, oh itu, ini sebelum saya jadi trainer Mbak, saya itu suruh menjadi semacam wholesale manager, Pegang Bangka, Belitung, Lampung, Jambi, Bengkulu, misalnya Palembang. Saya nggak mau, saya pilih jadi motivator. Tahu nggak? Saya diturunin dari manajer menjadi staff. Wah. Tapi dasar saya bandel, saya ngeyel, ya saya orang gila saya bilang. Saya boleh jabatannya diturunin jadi staff, tapi gaji dan fasilitas kayak manajer dikasih kok. Wah. Nah, pertanyaan saya gini Mbak, Iya. pilih mana? Begitu ada seorang manajer lihat gajinya, karena dia manajer remunerasi, tahu gaji orang kan, buka gaji saya 2 kali lipat gaji dia marah-marah. Mosok gue manajer gajinya kalah separuhnya kamu staff. Nah, sekarang kamu pilih mana? Jadi staff gajinya 2 kali manajer, atau jadi manajer gajinya separuhnya staff, pilih mana? Iya, betul. Ada pada staff yang gila ya nggak? Iya. Kenapa gila? Karena kita minta Mbak. Coba di kantor itu kadang-kadang orang-orang itu malu minta. Ya sampai sekarang ada yang dapat motor aja. Saya minta mobil. Saya pertama punya Honda City, yang kedua punya VR-V, yang ketiga punya Veloz. Jadi saya pensiun punya 3 mobil yang pernah saya punyain. Yang punya motor terus. Padahal dulu di atasan saya. Coba nggak? Dulu meremehkan saya, ngapain? Belajar naik mobil kok, jatah kamu motor. Ya saya tetap aja dengerin nasihat dia, tapi nggak saya lakukan. Wong saya mau bisa mobil, punya mobil. Tapi ya sekarang tidak, setelah punya mobil, ada Transjakarta, ada kereta, pilih naik Transjakarta atau kereta. Karena apa? Cuma 3.500 pulang balik 7.000. Coba kalau bawa mobil CR-V, Pertamax berapa, tol berapa, parkir berapa, stresnya berapa? Betul Pak, betul. Jadi ilmunya sederhana. Kalau di mobil, di bis ngantuk tinggal tidur. Mau nulis. Kalau mau gila, saya di angkot, di kereta, di bus, di pesawat, dongeng begini nih. Di Malaysia dongeng begini nih. Gila kan? Ya ada yang kayak saya. Kenapa Pak? Karena Bapak udah biasa ini ya, biasa di luar, jadi luar biasa. Jadi ilmu gila itu udah ada di kepala ya Pak ya. Luar biasa. Terus Pak, yang ini yang saya tangkap tadi Pak, apapun itu pekerjaannya ya Pak ya, kalau asal kita melakukannya dengan hati yang senang, ya kan? Dengan hati yang senang, itu semuanya bakal ada aja jalannya. Yes. Ya, seperti itu ya Pak. Keren. Howard Gardner itu dalam bukunya itu ada 8 kecerdasan. Kalau kecerdasan ngomong ini namanya kecerdasan linguistik. Tapi pada umumnya yang namanya orang pintar itu dianggapnya itu hanya IQ, itu kecerdasan matematika logikal.
Maka Iya. ikutannya gitu. Tapi kenapa orang yang pintar-pintar itu nggak sukses? Istilah Hmm. bukunya Reset Kiyosaki. Orang yang pintar nilainya A bekerja pada orang yang nilainya B. Orang yang nilainya B itu malah bekerja sama orang lain kan. Itu Iya. artinya apa? Yang namanya AQ dolar itu nggak cukup. EQ, emotional quotient itu menentukan. Apalagi ada SQ, spiritual quotient melibatkan Tuhan. Nah, Itu oke. udah puncaknya. Ya, kayak Ari Ginanjar kan Iya, menekankan Arifin SQ aja. itu. Gitu. Betul, betul, betul. Lalu ada selain linguistik, lalu ada mathematical logical, ada entrepreneur. Entra itu di dalam. Jadi kita Hmm. menggali. Bisa saja Iya. kita diam tapi bisa menjadi penulis, ya. Iya. Kalau Iya, betul. enter itu ya kayak Mbak Yati ini, berhubungan dengan orang lain. Iya. Jadi banyak orang yang mungkin sekolahnya pendek tapi sukses. Misalnya ya, saya juga belajar dari Bos Sardino. Bos Sardino Nah. mengatakan apa itu? Belajar goblok dari Bos Sardino. Nah. Kalau kamu mikir mau buat usaha, baliknya kapan, modalnya kapan, ya kamu nggak akan mulai-mulai. Ya sudah, mulai aja gitu loh. Iya, Buktinya iya, iya. dia punya second ya, swalayan sampai sekarang dia nggak ada, tetap aja eksis. Ya seperti itu. Atau contohnya Joger, saya pernah belajar di Joger. Dia itu anti marketing. Betul, Pada waktu betul. saya ketemu dia bilang gini, Pak Joger, ini katanya buka jam 10, jam 11 belum buka. Ya ini kan jam Joger, jadi suka-suka dia gitu loh. Terus, Pak, kok kenapa Joger laris di Bali kok cuman buka satu? Ya biarin aja, nanti kalau orang ke Bali pasti akan nyari ke sini. Gitu loh. Dulu punya 2 di Denpasar dan Kuta, kalau sekarang ada lagi sih. Ada lagi ya. Dulu punya 1 gitu. Terus coba dia bilang gini, Bali bagus, Joger jelek, Bali indah. Hmm. Dia itu anti marketing, tapi Iya. sebetulnya itu sebaliknya jual. Contoh, kalau Mbak Yati ke sana atau pernah ngeliat itu, beli barang maksimal 10. Loh, kalau teman kita 50, saya Iya. pernah mau beli gantungan kunci ya, membawa Iya. apa ya, jadi tour guide gitu, membawa rombongan gitu. Iya. Wah, ini teman kasih kantor mau tak beli gantungan kunci itu. Tapi karena untuk 10, ya gimana caranya? Akhirnya saya bilang sama orang-orang minta tolong. Tak, apa yang terjadi? Ini loh soal minta. Karena yang saya keliling itu banyak bos-bos manajer, bukannya saya ganti duitnya, udah untuk bapak aja. Loh, saya 40 gratis loh hanya dengan minta tolong. Tetapi ilmunya Joker itu adalah ilmu yang kebalik. Hmm. Dengan orang dibatasi malah orang tidak beli lebih. Iya, Minta jadi tolong ini orang yang nggak belanja, minta tolong sopir, minta tolong kernet dan seterusnya, konduktor dan seterusnya atau orang lain. Wah, Itu. keren, keren, keren. Itu saya belajar langsung dari dia. Jadi waktu kau belum buka itu masa diajak masuk. Sini tak ajarin. Loh, itu mahal loh harganya kalau undang dia. Ini Iya, diundang iya, sama iya, anak-anak betul, saya. betul, betul. Iya. Jadi istilahnya belajar itu bisa dimanapun, kapanpun, sama siapapun. Betul, setuju Pak. Oke, keren, keren, keren. Nah, waduh, ini tinggal 5 menit lagi nih Pak. Aduh, nggak terasa nih sama Bapak. Aduh. Ya besok kapan-kapan buat lagi, gampang. Iya, itu Pak. Cuma tadi di garis bawahi ya Pak ya, ibaratnya kalau kita menjual itu ya udah, jangan ibaratnya jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak teori, atau jangan terlalu mikirkan apa kata orang, jangan terlalu mikir nanti ditolak, terus hajar aja ya Pak, actionnya langsung ya Pak ya. Gagal pertama, coba lagi yang kedua, gagal lagi, coba lagi ya Pak. Oke Pak. Yang paling gampang gini, ada anak baru masuk, ditanya, Dek ada pulpen bagus. Wah nggak tahu Pak, saya orang baru Pak, senior saya nggak ada. Kalau saya gemes lihat itu, saya bantu. Pak ini, ya saya cuma tanya, yang paling mahal yang mana? Yang ini. Pak ini yang paling bagus. High price, high quality. Kalau saya jual yang paling mahal dulu. Satu yang paling gampang. Yang kedua, kalau kamu takut sama bapak ibunya, layani anaknya. Begitu anaknya senang, bapaknya lihat senang, kayak tadi saya di Bali tadi, beli kok. Saya itu sering melakukan seperti itu. Bapaknya gagah, ibunya cantik, takut sama itu sama anaknya. Kamu cantik ya sayang sama anaknya, jangan sama mamanya dari perkara itu. Iya, kena perkara ya Pak. Betul-betul. Berarti harus kreatif juga ya Pak ya. Kreatif lihat situasi ya Pak. Oh misalnya. Bisa karena biasa. Kalau kita sudah biasa, saya lihat dari jauh ada ibu sama anak pegang boneka, saya langsung, ayo ibu mau borong ya Bu ya. Silakan. Di keluarga ada berapa Bu? Ada 5. Iya. Ini mau model lebaran harus pakai bantal ini Bu. 5 ya Bu ya. Iya. Dia ketawa-ketawa beli 5. Oke, memang masternya nih. Aduh, nggak salah nih. Active selling, king of active selling. Wah, luar biasa. Dari jauh aja udah kelihatan. Aduh, kayak gini triknya begini nih. Kalau gini begini triknya. Karena udah pengalaman gitu ya Pak ya. Aduh. Ya, saya lihat ini orang ini belanja sampai 2 juta, 2,5 juta itu sudah tahu. Ini ikutin nanti bisa sampai 2 juta. Kalau percaya, ayo. Bener, Pak, betul Pak, 2,5 juta.
ini bisa 45 juta. Ada yang sampai 19 juta. Kita Betul, sendiri betul, sekali jualan 20 Iya, juta 800. iya, iya, betul, betul. Nah, oke, ada gini Pak. Seandainya yang tertarik beli buku Bapak ini, saya juga penasaran nih Pak. Saya juga mau ini. Buku ini kemana mau dihubungi Pak? Atau nanti bisa DM Ya, saya aja saya kalau kemana alam? WhatsApp-nya di 0857 Ya, 1733 8273. oke. Nanti Oh, saya Mas ini kan. Dedi ini dari Malang, luar biasa ini. Nah, ini Wah, Mas Dedi ini pernah mempraktekkan ilmu saya ini, padahal dia seorang wah, manajer. Jadi wah. ceritanya ada seorang ini manajer di Gramedia Manyar Malang, Surabaya, terus sekarang di Malang. Jadi dia itu ada orang beli power bank satu anak. Terus Iya. temennya yang lain tuh ditawarin, kok cuma satu yang beli, kamu 66 ya nggak sekalian beli nanti bisa TikTok kan. Akhirnya 6 beli. Begitu yang tadinya 400 akhirnya 6 beli menjadi 2.750.000. Lalu dia telepon lagi, Pak Danang, ilmu hebat ini saya praktekin. Saya tulis itu pengalaman beliau di sini itu. Untuk menghargai beliau ada di sini nih. Ada Mas Aduh, Dedi ceritanya di aduh, sini. aduh, aduh. Nih, Mas Jadi Dedi nih. bahkan manajer pimpinannya pun mau praktek jualan. Oke. Makasih Mas Dedi, wah luar biasa. Iya. Terhormat ini. Ya. Biasa di Malang diajak makan cui mie. Wah. Keren, keren. Ya, nanti saya kalau udah COVID sudah berlalu juga, saya pengen ketemu Pak Danang nih. Siap. Ah, Oh ini saya nanti ikut ke Tanjung Lesung. wow, Tanjung semua. Wah, keren, 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 keren. Halo Bu 16-17 Susan. September. Nah, iya. Halo Susana, terima kasih. Bukunya saya kirim hari ini ya. Wah, Moga-moga siap. besok nyampai. Oke, teman-teman. Pak, saya juga pesan satu ya. Ya, hari ini ada 50 yang pesan buku saya. Thank you Susana. Oke. Piano Dan juga. Pak, malam. Ini teman kita ya Pak ya, teman kita di 1001. Oke. Yes, right. Nah, Pak, kesimpulannya nih Pak, tinggal 4 menit lagi. Kesimpulannya begini. Hmm, Burung berkumpul dengan warna bulu yang sama. ya. Kalau kamu pengen sukses, kumpullah sama orang-orang sukses. Kalau pengen berhasil, kumpul dengan orang berhasil. Kalau pengen optimis, sama yang optimis. Kalau pengen sukses, ceria, dan gembira banyak temannya, kumpul sama Mbak Yati. Ya, artinya Anda yang semua ikut ini, itu udah pas akan menjadi orang yang sukses karena mau belajar. When a man stop learning, he stop growing. Kalau kita berhenti belajar, kita berhenti berkembang. Jadi kita harus do the best, kerjakan yang terbaik, and may God do the rest, Tuhan menyempurnakan. Terima kasih, salam Danang, datang untuk menang. Datang memenang dan ke Danang keren. Yes, Danis, Danang inspirator. Oke, kan luar biasa ya sosok yang satu. Danok, Danang oke. Waduh. Oke. Ya Pak, thank you ya Pak ya. Nah, next kita Oke, bikin terima lagi kasih ya. Mbak Yati, teman-teman. Terima Ya, kasih. ya, nanti kalau ada teman-teman yang saya hubungi Bapak ya. Oke. Siap. Oke. Baik teman-teman, sekian terima kasih sudah bergabung dan Oke, ingat, thank you semua, Mbak oke, Yati, bye-bye teman-teman, ya. Mas Dedi, thank you. Oke. Mega Bye-bye. Kitchen, Ya, thank you Rindri, semuanya. Susana, banyak Bye. sekali ya Salam. teman kita ya. Iya, teman kita yang 001. Oh, bukan Luar 001 biasa. lagi. Terima kasih. Oke. Ya. Salam sehat dan bahagia Dan bahagia selalu. selalu. Amin. Amin. Amin, Terima Pak. kasih.